Assalamualaikum, saya Ifra Kurfatul Jana Mamonto, Prodi Hukum Keluarga semester 2 kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Tata Negara oleh Bapak Wira Purwadi. Yang pertama saya akan membahas sistem pemerintahan. Apa sih itu sistem pemerintahan? Jadi sistem pemerintahan itu dalam aspek ilmu ketatanegaraan umum yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem yang hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun republik. Kemudian urgensinya atau fungsinya itu terdapat 4, yaitu yang pertama pelayanan, yang kedua pengaturan, yang ketiga pembangunan, dan yang terakhir pemberdayaan. Kemudian kita masuk di sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil adalah sistem pemerintahan dengan presiden bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menurut Mahfud MD, ciri-ciri sistem pemerintahan itu ada 4. Yang pertama itu kepala negara adalah kepala pemerintahan. Kemudian yang kedua itu pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Dan yang ketiga, menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir itu cabang eksekutif dan legislatif memiliki kekuasaan yang sama. Kemudian masuk di kelebihan sistem pemerintahan presidensil. Kelebihannya itu yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Kemudian yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, pada masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Dan selanjutnya, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Dan kelebihan yang terakhir, legislatif bukan tempat kaderisasian atau untuk jabatan-jabatan eksekutif. Dan selanjutnya terdapat kekurangan dari sistem pemerintahan presidensil. Yang pertama, kekurangannya itu kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Yang kedua, sistem bertanggung jawab kurang jelas. Dan selanjutnya yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Selanjutnya kita masuk di sistem pemerintahan parlemen. Sistem pemerintahan parlemen adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlemen ini, yang pertama, dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, kelebihan sistem pemerintahan parlemen. Yang pertama, pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif itu berada pada satu partai. Dan yang kedua, garis tanggung jawab dalam perbuatan dan pelaksanaan kebijakan republik itu jelas. Ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan kekurangannya itu meliputi yang pertama, kedudukan badan eksekutif,
kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif dan kabinet tidak bisa ditentukan. Selanjutnya yang ketiga, berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Sekian video penjelasan materi singkat dari saya tentang sistem pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.